kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Bayang-bayang ketertinggalan. Brand, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut mata uang Asia kebakaran ini ringgit Malaysia jatuh paling parah, Brand. Tapi untuk yen Jepang malah tambah perkasa ya. Presiden Prabowo ke Malaysia bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim minta pandangan untuk hadapi tarif timbal balik Amerika Serikat. Pak Prabowo ini salah satu presiden yang bijak dan beliau sekarang sih udah semalam datang ke Malaysia untuk berunding. Tapi netizen masih ada saja yang membuat berita bohong. Ujung-ujungnya ini membohongi masyarakat kita sendiri. Tanpa TKI yang ada di Malaysia, ekonomi Malaysia lemah. Tolonglah, jangan membuat video seperti ini. Pada faktanya, TKI bekerja di Malaysia sepi sangat, tengok. Banyak terbantu. TKI Malaysia tidak ada di Malaysia, sudah sepi. Tidak ada penghuni. Kemana? Malaysia kini tengah menghadapi tantangan besar di sektor tenaga kerja, menyusul eksodus massal pekerja Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung berbagai industri penting. Sejak pertengahan 2022, tercatat lebih dari 200.000 pekerja migran Indonesia meninggalkan Malaysia, baik karena kontrak yang tidak diperpanjang, regulasi ketat pasca COVID-19, maupun karena tertarik pada peluang kerja yang lebih baik di negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang. Kondisi ini telah mengguncang stabilitas sektor konstruksi, perkebunan, dan layanan rumah tangga yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia. Salah satu dampak paling nyata terlihat di sektor perkebunan kelapa sawit, yang menyumbang sekitar 5% dari PDB Malaysia. Menurut data dari Malaysian Palm Oil Board, kekurangan tenaga kerja menyebabkan produksi minyak sawit mentah turun hampir 20% sepanjang 2023, menyusul panen yang tertunda dan buah yang membusuk di pohon. Akibatnya, Malaysia kehilangan potensi ekspor senilai miliaran ringgit, dan pasar global pun mulai beralih ke pemasok lain seperti Indonesia sendiri dan Thailand. Tak hanya sektor perkebunan, industri konstruksi juga merasakan imbas besar. Proyek-proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan tol dan perumahan rakyat, mengalami keterlambatan hingga 12 bulan. Federasi Kontraktor Malaysia mencatat bahwa lebih dari 60% proyek mengalami kelambatan akibat minimnya pekerja. Malaysia menyesal sejadi-jadinya. Begini setelah ditinggal TKI Indonesia. Aduh, ya Allah ya Robbi, suka sangat sih membawa nama TKI kemudian dibuatkan narasi yang tidak betul. Di sini saya ingin menjelaskan untuk segelintir YouTuber Indonesia yang suka sekali membuat berita bohong. Pada faktanya, orang-orang yang bekerja di Malaysia, mereka sangat terbantu ekonominya. Yang dulunya susah kerja di kampung, setelah kerja di Malaysia, mereka merasakan hal yang luar biasa. Di antaranya mendapat gaji yang layak. Beda dengan waktu kerja di kampung, yang dimana kerja gajinya cukup untuk makan. Jadi stoplah untuk membuat berita yang bernarasikan tentang PKI. Faktanya keadaan di Malaysia baik-baik saja, dan pada faktanya hubungan Indonesia dan Malaysia juga baik-baik saja. Dan untuk saat ini di Malaysia memang tidak menerima pekerja asing. Jadi janganlah membuat narasi seolah-olah di Malaysia itu kekurangan tenaga kerja, kemudian ekonominya tidak baik-baik saja. Salah. Justru itu sebuah narasi yang berbalik. Pada faktanya di negara kita lah yang dimana ekonominya saat ini tidak baik-baik saja. Pak Prabowo saja orangnya punya pemikiran bijak. Ketika Pak Donald Trump membuat kebijakan sehingga negara-negara ASEAN sangat berdampak, tapi meskipun sangat hampir semuanya terdampak, Malaysia masih lebih baik. Dari segi ringgit, Malaysia juga masih kukuh, sedangkan negara kita rupiah
makin melemah. Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo itu memberikan statement, mencontohi sesuatu yang baik dari negara manapun tidak ada masalah, termasuk dari Malaysia. Kemarin saya sering membuat berita tentang hal-hal positif di negara tetangga. Ramai pula yang seolah-olah saya ini penjilat, saya ini pengkhianat. Padahal itu sesuatu positif yang dimana perlu kita mencontohinya. Tidak salah toh mencontohi sesuatu yang positif. Pada faktanya ya perlu kita akui, sistem-sistem yang ada di Malaysia jauh lebih baik daripada di negara kita. Contoh kecilnya saja, KTP di Malaysia itu sudah elektronik yang dimana semuanya itu bisa diakses lewat KTP. KTP di Indonesia elektronik, tapi tidak ada chipnya, masih canggih di Malaysia. Kemudian dari sistem yang sangat mudah sajalah, kalau dari segi pandangan saya, sangat mudah, mungkin juga perlu diatur sehingga negara kita itu bebas dari pungli. Salah satunya adalah tukang parkir. Tukang parkir di Indonesia harusnya diberikan pekerjaan yang mungkin resmi dari pemerintah ya. Harus ada izin yang resmi sehingga uang mengalir ke pemerintah. Kemudian bisa untuk pajak, untuk pembangunan fasilitas masyarakatnya. Tapi di negara kita banyak tukang parkir yang ilegal, yang dimana sampai saat ini belum terselesaikan. Di Malaysia, hal seperti ini saja sudah diperhatikan. Parkir semuanya serba auto. Ini merupakan salah satu contoh kecilnya saja. Apalagi sekarang beredar juga berita yang dimana seolah-olah ringgit juga melemah, lebih teruk daripada rupiah. Namun pada faktanya ringgit lebih kukuh dan rupiah untuk saat ini makin melemah. Dan tentunya para TKI yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu aset yang luar biasa untuk Indonesia. Karena apa? Adanya TKI itu juga mengurangi rupiah supaya tidak melemah, karena merupakan salah satu devisa negara yang dimana keuntungannya juga untuk negara. Jadi kalau sedikit-sedikit membuat narasi berita tentang TKI di Malaysia, stoplah. Kasihan para TKI di sini yang telah berjuang bekerja untuk Indonesia, tapi kalian narasikan seolah-olah TKI di Malaysia diperlakukan inilah, diperlakukan itulah, dan inilah fakta. Malaysia jauh lebih unggul, ringgit lebih kukuh, dan inilah mungkin yang perlu dicontohi negara kita supaya juga rupiah bisa kuat seperti ringgit Malaysia. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Perlu dicontohi, kata Pak Prabowo. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Iya kan? Sekali, Pak. Apa itu tadi? Kemarin ada satu Taipan ngomong ke saya. Dia punya ilmu. Dia bilang copy with pride. Nggak apa-apa. Kalau Vietnam berani pasang tarif 0%, kita kenapa? Harus berani juga dong, ya. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek apa itu pertek ya, kadang-kadang perteknya tuh lebih galak daripada keputusan presiden. Nggak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia ya. Wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. But this is a good sign for Malaysia untuk pergi travel dekat Indonesia. RM1 Malaysia bila convertkan menjadi 3,700 plus rupiah. Kalau nak dibandingkan dengan last year, RM1 sama dengan 3,200 rupiah. Perbezaan dia dalam 500 plus. Itu baru RM1. Kalau korang bawa RM10,000 Malaysia, korang dah jadi sultan Malaysia dah dekat Indonesia. Sebab you akan ada duit poket 37 juta plus. Tapi dalam rupiah lah. So Malaysian people, tunggu apa lagi, pack up your
barang and travel to Indonesia. Ringgit semakin menggila. Ini 3 benda yang rakyat macam kita boleh rasa. Ringgit merupakan mata wang kedua terbaik di Asia pada bulan Julai. Dan sampai ada yang meramalkan ringgit ni bahkan meroket Ringgit sampai semakin 10 tahun menggila. ini. Tapi apa impaknya kepada rakyat biasa macam kita ni? Kalau korang selalu ke Danau, korang boleh bertulisakan. Dulu RM1 dapatlah sekitar 760 baht. InsyaAllah hari ini pergi. Esok 800 baht boleh dapat. Tak adalah korang rasa sengit sangat nak compare harga. Harga barang import pun dia jaga murah sebab ringgit makin power. Untuk orang kampung pula, harga sawit, padi, getah naik. Semua ni ada kesan langsung yang boleh dirasai. Bila mana pelaburan banyak masuk dan ekonomi Malaysia sedang berkembang baik. Bila mana ringgit tengah kukuh, ini memberi petanda yang pelabur boleh yakin dengan mata wang Malaysia. Kita kena berterima kasihlah dengan Bank Negara kerana telah berjaya menstabilkan ringgit Malaysia supaya tak terlalu menggila naik dan menggila turun. Korang pun boleh bantu Malaysia dengan tak berbelanja di luar negara sangat. Teruskan berbelanja dan melancong di dalam negara. Faham tak faham? Assalamualaikum. Kita tahu hari ini kita punya kedudukan ringgit negara kita semakin kukuh. Dan sekarang saya kalau semak hampir RM4.11 berbanding dengan US dollar. Dan kita telah mengatasi lebih 24 buah negara besar dan negara kecil juga dalam usaha kita untuk mengukuhkan ekonomi dan kedudukan ringgit kita. Dan kita telah sepas banyak negara, tetapi dalam semua kenaikan yang ada ini, apa kekurangannya sebenarnya? Apa kekurangan apabila duit kita semakin mahal pada negara-negara orang, dan apa kelebihan juga? Tapi saya tak nak fokus kelebihan, saya nak fokus kelemahan sebab ramai juga yang bangkitkan haguslah ringgit kita kuat. Okay. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang paling utama ialah dari segi pelancongan. Sebab apa? Kadang-kadang pelancong luar ni bila datang ke negara kita ada dua sebab. Sebab pertamanya ialah murah dan juga yang kedua ialah tarikan. Tapi murah tu adalah punca utama. Kenapa rakyat kita kalau lihat banyak ke Indonesia, banyak juga ke negara-negara seperti Thailand? Sebab currency kita makin kuat. Sebab duit kita lebih berbaloi bila pelancong di Indonesia dan juga di Thailand. Saya ingat lagi tahun lalu saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke Jakarta. Saya perlukan RM300 untuk dapat RM1. Sekarang ini kalau ikut perkiraan sekarang, tak sampai 250 dah boleh dapat RM1. Semaknanya perbezaan yang cukup besar currency kita dulu dan hari ini. So dengan nilai yang sama, kita boleh pergi ke luar negara dan nilai lebih tinggi. So rakyat kita akan melancong keluar, dan pada masa yang sama negara luar, pelancong luar nak datang ke Malaysia pun kurang. Dan pada masa yang sama, untuk kita punya barang kita yang kita nak jual pun akan jadi lebih mahal sebabkan currency kita. So kalau kita lihat, bila currency kita makin mahal, nilai ekspor kita akan semakin mahal sebab currency berubah. Dan juga jualan dari segi jualan kita, jualan barangan-barangan mahal, barangan-barangan mewah dan sebagainya pun semakin drop. Sebab apa? Mereka boleh dapat barang yang sama, contohnya barang luxury, pelancong-pelancong nak datang ke Malaysia nak beli barang luxury dan sebagainya, barang-barang mewah, dia orang boleh dapat barang yang sama tapi di negara yang lain. So akhirnya option untuk beli barang mewah tu berada di negeri lain. So ada kelebihan dan ada kekurangan, tetapi of course dengan mata wang yang lebih kukuh, yang lebih baik kerana nilai import lebih murah, dan juga kita pun boleh melancong mana pun, mungkin lebih happy dan sebagainya. Tapi overall ada baik dan buruk lah. Sebab tu tak boleh lihat semata-mata buruk, semata-mata baik dalam kedudukan mata wang naik dan turun. Ringgit makin kukuh, ekonomi di Malaysia semakin lebih baik dan unggul. Unggulnya mata uang ringgit di pasaran dunia tentunya membuat kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Malaysia, sehingga nilai ringgit tidak terjatuh dan tidak terhempas. Bahkan ringgit merupakan salah satu pasaran nilai mata uang yang terbaik di Asia. Wow, ini luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa negara tetangga kita begitu sangat luar biasa dalam menjaga nilai mata uangnya. Di negara kita, Indonesia, yang dimana saat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Di antaranya melemahnya rupiah. Ini merupakan salah satu kebijakan Pak Donald Trump yang dimana semua negara ASEAN begitu sangat terdampak. Salah satunya Indonesia yang agak terdampak parah. Meskipun agak terdampak parah, sebagai masyarakat Indonesia tentunya
kita juga harus tetap optimis dan berdoa selalu. Mudah-mudahan pemerintah di Indonesia juga berjuang, berusaha keras untuk mengembalikan nilai mata uang kita semula, tidak separah yang saat ini, yang dimana 1 dolar US bisa mencapai Rp17.000. Ini merupakan salah satu sejarah yang sangat terparah. Dan untuk masyarakat Indonesia tentunya kalau bisa jangan sampai belanja daripada barang-barang luar negara. Harusnya lebih banyak belanja barang-barang buatan negara sendiri supaya membantu rupiah biar semakin kukuh. Lalu bagaimana dampak atas kebijakan Pak Donald Trump kepada negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana juga ikut merasakan dampak kebijakan yang saat ini dirasakan oleh negara-negara se-ASEAN. Antara impak langsung dan juga tidak langsung, contohnya setengah ekspor Malaysia akan lebih kompetitif dalam pasaran global kerana berbanding beberapa negara yang dikenakan tarif lebih tinggi dari Malaysia. Kadar 24% ni bolehlah dianggap lebih rendah ataupun sederhana berbanding dengan Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan juga China. Dan ramai penganalisa berpendapat ini menjadikan Malaysia lebih menarik bagi pengimport dan syarikat Amerika Syarikat mencari input atau barangan perantaraan. Dari segi kesan penggantian ataupun substitution effect, ekspor minyak sawit Malaysia contohnya akan menjadi lebih kompetitif, tetapi permintaan mungkin kurang kerana global economy akan turun, tapi dijangka permintaan juga beralih ke Malaysia. Impak langsung yang negatif adalah dari segi pengurangan permintaan, ya. Bila ini berlaku, hasil akan berkurangan dan pekerjaan dalam sektor ekspor akan terkesan. Apabila permintaan ini berkurangan, pelaburan dan perbelanjaan juga akan berkurangan. Jadi kesemua faktor ini akan menyebabkan penurunan dalam KDNK dunia dan juga KDNK Malaysia. Jika pelbagai negara menghadapi situasi yang sama, pertumbuhan global ini akan melembab. Penurunan permintaan dari Amerika Syarikat akibat tarif timbal bala juga boleh mengakibatkan industri dan pasaran kita berdepan dengan lambakan, ya, dengan dumping barangan import dari negara lain yang mempunyai lebihan kapasiti. Ini akan meningkatkan persaingan dengan pengeluar-pengeluar tempatan. Jadi buat masa ini ada pengecualian, beberapa pengecualian melindungi sektor semikonduktor. Ini adalah kategori ekspor yang terbesar Malaysia ke Amerika Syarikat. Ada bahan mineral kritikal, pharmaceutical dan juga beberapa produk berkaitan tenaga juga dikecualikan. Tetapi banyak sektor lain akan terjejas seperti mesin dan peralatan, perabot, getah dan plastik. Dari segi pelaburan yang diluluskan, maklum balas awal dari pelabur asing dan domestik, pertamanya ada yang menyatakan buat masa ini terlalu awal untuk menilai impak kepada operasi masing-masing sehinggalah tarif ini dilaksanakan pada 9 April ini. Beberapa pelabur berkongsi bahawa rantaian bekalan mereka akan terkesan, terutama dari segi kontrak manufacturing. Dan ada juga pelabur Malaysia yang sedang memperlahankan pelan pengembangan perniagaan masing-masing dan mula berjimat sambil memfokus kepada perluasan pasaran di negara-negara lain, contohnya China, India dan ASEAN. Walau apapun, saya ingin memberi keyakinan kepada pihak industri dan kepada rakyat bahawa MITI akan berusaha, ya, sedaya upaya untuk memastikan agar kepentingan Malaysia sentiasa terpelihara. Yang penting adalah kesejahteraan rakyat dan juga sektor perniagaan dan ekspor kita. Tukang parkir adalah penghambat rezeki nomor 1. Loh, kok gitu sih? Betul sekali, saya sangat trauma ya kalau ketemu tukang parkir ya. Karena rata-rata maaf ya, kayak preman gitu. Bertato, kucel, celana pendek, terus kayak aku merasa ditodong gitu. Saya kemana-mana itu merasa gak aman kalau mau ke minimarket, mau beli buah ke sana kemari. Orang mengatakannya sudahlah, kasih aja sedekah, enak aja sedekah, gue aja kasih ke orang yang membutuhkan, bukan kepada preman-preman. Gue juga udah parkir sendiri, keluarin mobil sendiri, sampai di jalanan gak ada yang jaga di belakang, terus prit, muncul yang nodong. Bukan masalah 2-4 ribunya, tapi kalau 10 kali tempat, gue kan kalau belanja keliling 10 tempat gitu kan. Buah, minimarket, ke toko sepatu, ke mall sana sini, di ruko itu 10 tempat.
Ya dikali 10 udah 40.000 gitu kan. Lo pikir gue tuh koruptor yang bisa dapat duit seenaknya ngangkang? Ya nggak bisa lah. Atau gue ini ani-ani, anu-anu, ya kagak lah. Gue cari duit juga susah tahu kayak lo pada. Terus lagian sekarang kan kita kan berserba curious gitu kan. Gue nggak bawa receh. Gue kalau keluar rumah terus mikir bawa receh nggak gitu kan. Kan nggak mungkin ada kembalian juga. Masa gue setiap kali bayar 10.000 tukang parkir, enak aja loh gitu kan. Jadi harusnya serba kiri sekarang. Dan di mobil itu saya nggak bawa tuh receh-receh gitu kan. Capek gitu, banyak pikiran hidup gua. Saya tidak anti tukang parkir ya, tapi sebaiknya itu ditata lah sama kerajaan. Kasih mereka itu pelatihan yang khusus gitu kan. Habis itu mereka pakai seragam yang bagus, jaga etika, jangan nodong, ogah-ogahan ngerokok, kucel, ya menyeramkan gitu kan. Dan itu tentu banyak usaha ya, khususnya juga warung-warung yang amsyong. Udah warungnya kecil, susah dikunjungi, pas dikunjungi ditodong gitu kan. Apalagi kalau kita ke minimarket, mau beli air putih aqua aja harganya 6.000, bayar itu kan 2.000 ke tukang parkir karena kita naik motor. Kayaknya gimana gitu. Itulah menurut saya ini akan mematikan seluruh UMKM sekarang yang memang sedang berjuang. Tolong tertibkan, tapi memang kerajaan sudah berusaha melakukan itu ya, tapi kandas lagi. Karena yang menang adalah preman. Memang mending kabur aja dulu ya. Gue takut tuh lama-lama ya. Karena isinya preman di mana-mana. Preman berdasi, preman intelek, preman di jalanan. Temen pun jadi preman nodong kita juga kan. Pinjam duit dong, temen aja jadi preman nodong. Keluarga juga kadang-kadang nodong. Aku nggak punya ini, nggak punya HP, nggak bisa bayar uang anak, pret gitu kan. Kabur aja dulu. Lama-lama kok kita jadi preman semua. Gue ogah dari preman. Udah tertibkan itulah. Lama-lama jalan kaki. Kalau di Eropa enak ya, kemana-mana beli roti, beli buah, jalan kaki aman. Di sini udah jauh, kena debu. Habis itu kita dijambret, copet, becek, banjir, kena tsunami, banjir bandang, ngeri kali gitu kan. Jadi kalau di Eropa masih aman, di Singapura lah atau di Kuala Lumpur. Tapi di sini lumpurnya beda, banjir bandang. Ya sudahlah, sabar ya. Saya nggak setuju juga kasih sedekah. Jadi lo hanya fokus ke sedekah. Sebenarnya enggak. Kita harus bayar jasa, tapi jasa parkir profesional. Baru sama-sama puas. Kita klien yang punya mobil puas, dan juga si tukang parkir puas. Harus ada keadilan. Terima kasih. Salam preman, kabur aja dulu kalau bisa. Keadaan ekonomi di negara ASEAN memang sedang tidak baik-baik saja, termasuk Malaysia. Namun, Malaysia jauh lebih unggul daripada Indonesia. Dan ternyata kebijakan-kebijakan yang ada di Malaysia itu juga begitu sangat luar biasa ya. Contoh kecilnya, ringgit juga tidak begitu terdampak seperti rupiah. Kemudian, Malaysia mempunyai salah satu industri semikonduktornya, memang merupakan salah satu industri yang luar biasa ya bagi Malaysia, karena Indonesia sampai saat ini belum bisa mengembangkan industri tersebut, yang dimana industri tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mesin-mesin, alat-alat elektronik. Harusnya Indonesia juga bisa mencontohi langkah seperti Malaysia. Bab soal parkir di Indonesia dan di Malaysia, memang sistem parkir di Malaysia itu memang jauh lebih unggul daripada di negara kita. Di negara kita sampai saat ini sistem parkir saja belum bisa diatur dengan secara sempurna. Kalau di Malaysia sistem parkirnya semuanya sudah serba auto. Nah, keresahan netizen di Indonesia kalau jumpa tukang parkir, setiap bawa mobil beli ke kedai itu bayar parkir, beli ke kedai itu bayar parkir.
Tapi kalau di Malaysia konsepnya nggak seperti itu. Ya mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti Malaysia, yang dimana tidak ada petugas parkir. Ini sangat luar biasa, meskipun hal kecil tapi begitu sangat diperhatikan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.